Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngariung, bertemu lagi kita di Ngariung, ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Nah, hari ini kita akan podcast lagi nih, ngobrol-ngobrol tentang isu yang sedang hot atau trending saat ini, yaitu yang berkaitan dengan inflasi, ketahanan pangan, dan juga nanti akan kita bahas nih apa sih kaitannya antara UMKM yang sedang di-showcase-kan dengan nanti kestabilan harga dan juga ketahanan pangan. Nah, sebagai informasi nih bagi Sobat Ngariung semua, bahwa inflasi Jawa Barat pada April 2022 kemarin tercatat sebesar 1,07% month to month, atau tercatat tertinggi nih selama 3 tahun terakhir. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan inflasi Jawa Barat ini masih cukup tinggi gitu ya? Nah, ternyata salah satu penyumbang inflasi di Jawa Barat ini adalah bahan makanan. Nah, kenapa sih bahan makanan di Jawa Barat ini sering banget menjadi penyumbang inflasi? Nah, karena bahan makanan ini seperti cabai rawit, kemudian bawang merah, daging, dan juga telur ini cepat busuk, dan belum lagi apabila ada kendala cuaca maka bisa jadi mungkin terjadi gagal panen. Nah, ini akan mempengaruhi ketersediaan pasokan dan pada akhirnya akan membuat harga pasokan ini menjadi tidak stabil. Nah, oleh karena itu kita perlu nih mensiasati fenomena-fenomena seperti ini. Nah, gimana sih caranya agar kita itu bisa menjaga fluktuasi dari harga bahan makanan, yaitu salah satunya dengan proses pengolahan pasca panen. Jadi bahan makanan yang tadinya mentah kita bisa olah nih menjadi makanan olahan atau makanan siap saji. Misalnya nih ada cabai rawit, kita bisa mengolah cabai rawit tersebut menjadi cabai kering ataupun cabai bubuk. Begitu juga dengan bawang, misalkan bawang bisa kita olah menjadi bawang goreng, sehingga kita bisa kapan aja nih menggunakan bawang goreng tersebut. Dan tidak lupa bagi saya nih penggemar daging, saya tentunya juga akan lebih banyak mencari daging olahan yang bisa siap saji nih. Misalkan daging-daging frozen yang berbumbukan rendang, kalio, dan juga balado. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya makanan-makanan olahan, maka otomatis akan lebih awet, tidak cepat busuk, dan juga tidak berfluktuasi harganya. Nah, dalam jangka panjang, makanan-makanan olahan ini dapat juga menjaga stabilitas harga dan juga menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat. Nah, bersama saya saat ini telah hadir 3 narasumber yang ahli di bidang masing-masing. Yang pertama yaitu Bapak Bambang Pramono selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Cindy. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, semangat terus ya, Pak. Semangat. KKJ dan PKJB hari ketiga. KKJ, PKJB, dan mengendalikan inflasi sekaligus. Siap, ya. Betul, Pak. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Kusmana Hartaji, atau yang lebih sering kita kenal sebagai Pak Tutus nih, selaku Kepala Diskup Jawa Barat. Selamat pagi, Bapak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Saya lihat-lihat bajunya oke banget, Pak. Mega mendung ya, Pak. Iya, cocok. Sangat Jawa Barat. Iya, cocok dengan yang di belakang. Nah, betul sekali, sangat cocok dengan tema podcast kita kali ini ya, Pak. Betul Oke. sekali. Oke, Pak, siap. Kemudian kita juga kehadiran nih dari pelaku usaha atau pelaku UMKM di bidang makanan olahan, yaitu Ibu Sri Yuliastuti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat terus ya, Ibu. Semangat KKJ. dong UMKM. Siap. Semoga jualannya, omsetnya lebih tinggi dari tahun lalu. Amin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut dengan ketiga narasumber kita hari ini, sebelumnya saya menginformasikan kepada Sobat Ngariung semua bahwa sebelum podcast dilakukan kita telah melakukan tes antigen dengan hasil negatif, dan selama podcast ini berlangsung kita akan terus menerapkan protokol kesehatan. Jadi insya Allah aman. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, Pak, ke ya sebenarnya ngobrol-ngobrol aja, tapi ya sedikit serius karena memang bahasannya agak
sedikit berat ya Pak, karena membahas terkait inflasi juga. Nah, ini pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pak Bambang nih dari Bank Indonesia Jawa Barat nih. Sebelum berdiskusi lebih dalam nih Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi inflasi Jawa Barat saat ini dan hal-hal apa saja yang patut kita waspadai? Ya, Mbak Cindy, jadi memang kalau bicara inflasi berat, ya sedikit berat lah. Jadi kondisi terkini seiring dengan kenaikan mobilitas, kemudian aktivitas masyarakat, itu apalagi di bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin, kami sudah memperkirakan inflasi Jawa Barat khususnya itu akan tinggi. Itu tadi Mbak Cindy menyampaikan mencapai 1,07% secara bulanan ya. Betul. Itu kalau kita bandingin bulan kemarin naiknya lumayan tuh, 0,6 sekian jadi 1,07. Bahkan ini juga lebih tinggi dari perkiraan kita ya. Kita memperkirakan di 0,97 kalau saya nggak salah itu. Tapi dia 1,07. Dan ternyata ini yang tertinggi secara 3 tahun tadi Mbak Sin juga udah mention. Betul Pak, 3 tahun terakhir. Ini memang luar biasa nih. Bahkan secara nasional juga Jawa Barat ini masih yang tertinggi. Wajar sih, kita 50 juta ya populasi kita. Dan ini kalau ini terus kita biarkan, ini nggak bagus nih. Nah, kalau kita lihat dari komponennya, ternyata tadi adalah dari komponen bahan makanan, minuman, juga ada tembakau. Andilnya itu lumayan dia, sampai 0,58% secara bulanan. Utamanya itu datang dari minyak goreng salah satunya ya, karena memang ini pelepasan HET di akhir Maret kemarin. Juga kita lihat beberapa komoditas ada daging, mulai dari daging ayam ras dan sapi. Nah ini juga sangat menjadi yang tidak hanya sifatnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri, tetapi ternyata kerap kali ini menjadi permasalahan sebagai salah satu sumber penyebab kenaikan harga di Indonesia, utamanya di Jawa Barat. Nah ternyata kondisinya ini sangat ini ya Pak, penting untuk menjadi perhatian kita bersama gitu, terutama dari segi inflasi bahan makanan ini ya Pak, betul. Yang selalu memang menjadi penyumbang inflasi di Jawa Barat. Saya rasa juga di nasional juga menjadi penyumbang utama ya Pak, bahan makanan ini. Nah kalau menurut Bapak nih sebagai perwakilan dari Bank Indonesia, sebenarnya apa sih Pak langkah cerdas yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tekanan inflasi khususnya dari kelompok bahan makanan Pak? Ya, jadi kalau secara umum ya sebenarnya kita udah punya strategi secara nasional maupun di daerah yang dalam kerangka 4K kan, keterjangkauan harga, stabilan harga, ketersediaan pasokan, kemudian kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Kita juga punya yang jangka pendek, menengah panjang. Tadi menarik pertanyaan Mbak Cindy, yang cerdas itu apa ya? Betul Pak. Kalau yang umum tuh biasanya ya operasi pasar, kemudian bazar makanan murah, ini sifatnya temporer. Tapi yang cerdas adalah yang bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil bumi yang banyak. Ini sebenarnya, tetapi bahan makanan itu sifatnya musiman, ada siklikalnya kita bilang itu. Nah, pada saat panen banyak. Tapi begitu saat nggak panen kurang tuh barangnya. Saat panen harganya bisa jatuh. Nah ini dengan adanya langkah cerdas yaitu mengolah bahan makanan itu dalam suatu produk olahan. Ini selain bagus buat para petani karena menaikkan daya saingnya, daya jualnya, ternyata juga itu bisa mengantisipasi pada saat tidak panen. Jadi ketersediaan pasokannya ada, ketahanan pangannya ada. Nah, hal seperti inilah yang istilahnya bagus dan juga bisa tentunya menjaga kestabilan harga yang ada tadi itu. Seperti itu Mbak Cindy. Dan di sisi kami Bank Indonesia kita terus melakukan mitra bersama beberapa klaster kita sebut sebagai wirausaha Bank Indonesia. Ini beberapa untuk mendorong produk-produk olahan. Ada masalah tadi Mbak Cindy bilang cabai, kemudian daging, bawang merah, bawang merah kan ada bisa bawang merah umumnya, karena kalau bawang putih kita masih banyak dari luar nih. Nah, seperti itu. Nah, inovasi-inovasi yang seperti inilah yang kemudian akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat, juga bisa membantu kepada penjagaan inflasi sehingga buat perekonomian secara umum bisa bagus seperti itu Mbak Cindy. Oke, jadi memang makanan olahan ini pentingnya adalah untuk menjadi stok gitu ya Pak, menjadi stok atau buffer stok ketika memang panennya ini sedang sedikit seperti itu ya Pak. Nah, mungkin ini lanjut ke Pak Tutus nih Pak.
menarik sekali penjelasan dari Pak Bambang nih Pak terkait dengan inovasi olahan makanan yang saat ini penting ya Pak untuk menjaga inflasi dari kelompok bahan makanan. Nah, mengembangkan kreasi produk makanan olahan ini juga merupakan bagian dari ekonomi kreatif nih Pak. Betul. Nah, bagaimana sih pandangan dari Bapak selaku kepala Diskuk ya Pak dalam mendorong UMKM untuk masuk dan mulai menekuni bidang makanan olahan ini Pak. Kemudian apakah ada semacam kesadaran bahwa langkah ini tuh memang akan berpengaruh gitu Pak kepada permintaan pangan nantinya dan juga mempengaruhi tekanan inflasi pada akhirnya? Ya, terima kasih Teh Cindy. Jadi berdasarkan data yang kami miliki dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, kategori bisnis gitu ya, kategori usaha untuk UMKM itu sebetulnya makanan merupakan sektor terbanyak atau sekitar 60% bergerak di sektor makanan dan kuliner. Oke. Jadi ini yang sebetulnya nanti barangkali sektor usaha ini sangat menjanjikan, tentunya banyak peminatnya. Apalagi kita tadi sudah sampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan pasar kita hampir 50 juta penduduk ya. Betul Pak. Jadi nggak usah dijual dulu ke ekspor, diterima saja oleh warga Jawa Barat sudah habis terjual gitu ya Pak istilahnya. Tadi sudah disampaikan kreatif, jadi kita sebetulnya ini akan nanti terkait dengan banyak peminatnya, banyak pasarnya, dan perputaran keuangan usaha cepat mungkin menjadi pilihan utama. Secara tidak disadari oleh pelaku UKM sendiri bahwa dengan pilihan mereka di sektor bahan makan sebetulnya turut menjaga permintaan pangan dan inflasi. Jadi sebetulnya banyak hal tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari kategori itu 60% di Jawa Barat itu adalah di makanan minuman, termasuk juga olahan. Ya. Dan sumbernya memang dari bahan pangan tadi. Betul Pak. Jadi setelah tidak hanya dalam bentuk bahan mentah saja, tapi diolah itu juga mempengaruhi daya tahan sebetulnya, gitu kan? Jadi kita sebetulnya juga mendorong hal-hal tersebut terkait dengan tugas pokok kita membina mengembangkan koperasi pelaku UKM lebih berkembang dengan melakukan penguatan baik di sektor kelembagaan, pemasaran, pengembangan teknologi dan lain-lain. Itu tes ini. Ya. Nah ini menarik sekali yang dijelaskan oleh Pak Bambang dan juga Pak Tutus nih Pak. Nah mohon izin nih Pak, di tengah kita juga sudah hadir pelaku UMKM-nya langsung nih Pak di bidang makanan olahan ya. Namanya adalah Rendang Uni Tuti dengan Ibu Sri adalah sebagai pemiliknya. Nah saya lihat nih Bu, Rendang Uni Tuti ini sudah cukup sukses dan terkenal ya Bu, sudah bisa ekspor juga untuk rendangnya. Nah, sebenarnya selain rendang, produk apa saja sih Bu yang dijual oleh Uni Tuti ini gitu? Bisa nanti dijelaskan kepada Sobat Ngariung semua biar Sobat Ngariung mulai aware nih dengan produk makanan olahan gitu Bu. Iya, terima kasih. Saya ini memang pemilik rendang Uni Tuti, jadi memang namanya juga Uni Tuti ya. Jadi saya biasa dipanggil Sri juga, boleh deh, nggak apa-apa. Dipanggil Uni Tuti juga nggak apa-apa juga. Jadi produk kami yang pertama adalah saya izin ya memperkenalkan ya, produk boleh, kami yang silakan. pertama adalah rendang sapi. Ini yang apa namanya, kokojo ya. Kokojo. Kemudian ada juga rendang paru, tidak ada di sini. Rendang paru kami alhamdulillah cukup dikenal. Kemudian kami adalah pionir rendang basah di Indonesia. Oke, di Indonesia. Jadi sebelumnya rendang itu cukup kering, dan kami adalah yang pertama memperkenalkan rendang basah. Nah, dari awal itu kami sudah memperkenalkan juga rendang jengkol, karena kita di Jawa Barat, saya melihat orang Jawa Barat itu suka makan jengkol. Alhamdulillah ini sukses. Dan ini juga termasuk yang pertama rendang. Jadi ada 4-5. Yang pertama itu rendang sapi, rendang paru, rendang jengkol, kacang merah dengan dendeng balado. Oke. Iya. Kemudian pada saat Covid, kami mengeluarkan kalio daging dan sambalado daging. Sambalado daging ada di sini. Ada juga bumbu rendang juga. Itu keluarnya pas waktu Covid, itu dalam rangka untuk mempermudah teman-teman yang saat itu terisolir di rumahnya, untuk memasak sendiri, itulah makanan yang enak gitu kan. Nah ini menarik sekali nih Sobat Ngariung. Saya sendiri juga secara pribadi sudah pernah mengkonsumsi ya dari rendang Uni Tuti dan juga yang varian kalio nih. Nah kalau boleh dijelaskan nih sedikit unik, apa sih latar belakang atau alasan yang
akhirnya membuat Uni ini memutuskan untuk membuat makanan olahan gitu? Awalnya kita itu kalau misalnya dimulai dari awal sekali sih ya memang ketidaksengajaan saya berbisnis gitu ya. Ada permintaan untuk buat rendang, terus saya tiba-tiba dapat orderan terus menerus, akhirnya saya legalkan lah ya, jadi benar-benar jadi bisnis begitu ya. Nah, tapi dari awalnya sendiri saya melihat karena rendang ini adalah makanan yang disukai orang, bisa tahan lama, dan asal mulanya memang untuk perjalanan travel memang travel untuk traveling dan sebagainya, bisa tahan lama. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat rendang yang memang benar-benar tahan lama tapi tanpa pengawet gitu ya. Betul. Dan dengan berjalannya waktu kami berhasil membuat rendang yang bisa disimpan di suhu ruang ini selama 1 tahun. Dan itu sudah terbukti gitu ya. Jadi sekarang kita akan mulai untuk memperpanjang lagi menjadi 2 tahun. Saya kira lebih jadi 2 tahun ya agak repot juga Pak ya. Nanti orang pikir ini rendang apa-apaan sih gitu. Ya benar sih. Ini aja sebetulnya 1 tahun aja orang bilang kok bisa sih gitu. Ya. Awet ya Bu, sangat awet. Ya, padahal tanpa pengawet tanpa kan pengawet. gitu ya, tanpa itu semuanya. Jadi keinginan kita adalah karena sudah bisa bikin tahan lama, jadi kita juga terpicu untuk bisa mengekspor gitu loh. Karena kan, dan ternyata dalam perjalanannya tanpa saya sadari ini memang sudah banyak beredar ke luar negeri dengan dibawa oleh teman-teman atau itu tanpa memberitahu gitu, jadi mereka bawa aja gitu. Jadi bagi orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, mereka tetap bisa menikmati rendang ini gitu ya Bu, karena memang awet, di bawah berapa lama pun masih tetap tahan seperti itu. Karena memang dari awal kami sudah mempersiapkan dengan kemasan yang pasti lolos dari customnya. Gitu. Nah, tadi kan Uni sudah menjelaskan nih bahwa permintaannya memang semakin lama itu semakin tinggi. Nah, kalau kita melihat fenomena saat ini nih Uni, banyak sekali generasi milenial ini yang ya memang hobi mereka makan seperti itu. Nah, dan dari generasi milenial atau kaum muda lah istilahnya, itu mereka memiliki gaya kuliner yang berbeda. Nah, apakah mereka juga banyak mengorder makanan olahan seperti ini? Banyak, ini saya banyak pelanggan saya terutama yang mau keluar ke sekolah. Yang mau, jadi ibunya atau mereka sendiri sebelum sekolah mereka bawa dulu nih, jadi bekal gitu loh, karena sebelum mereka memulai sana kan mereka harus beradaptasi tuh sebelum sekolah ya, mereka harus beradaptasi, mereka memilih membawa rendang Uni Tuti selama proses adaptasi itu, dan untuk tahun-tahun berikutnya keluarga yang bawa. Iya. Dan mungkin tidak hanya orang-orang yang mau bepergian ke luar negeri begitu ya Pak, tapi mungkin orang Padang yang berada di Jawa Barat yang kemudian rindu dengan masakan Padang itu juga bisa membeli Uni Tuti ini, seperti itu ya Uni? Iya, betul. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Uni terkait besarnya pasar Uni Tuti ini. Nah, kira-kira kalau di luar Jawa sudah dikirim kemana saja Uni ini untuk produknya ini? Kita kalau misalnya secara online dari awal sudah sampai ke Papua. Dari tahun 2016 itu sudah sampai kirim ke Papua gitu ya. Itulah makanya saya memastikan bahwa produk saya memang harus tahan lama gitu loh, karena ke Papua saja sudah 2 minggu untuk perjalanan saja gitu ya, perjalanan pos ya itu ya. Jadi secara ininya sudah seluruh Indonesia, kita sudah dapat permintaan dari seluruh Indonesia, tapi itu secara online. Kalau untuk offline kita sedang membuka untuk menitis ke Batam, ya, ke Bali. Alhamdulillah, sudah melanglang buana ini istilahnya. Tentu Jabodetabek. Betul. Nah, ini mungkin kembali kepada Pak Tutus nih Pak, tadi sudah jelaskan bahwa memang sudah banyak makanan yang diekspor antar daerah lah ya Pak, di luar Jawa Barat dan Jawa. Kira-kira kalau data dari Diskuk sendiri nih Pak, seberapa besar sih pangsa makanan olahan di Jawa Barat ini Pak? Sebetulnya pangsanya cukup besar ya, karena memang ini kebutuhan pokok sebetulnya ya, apalagi di masa kemarin yang paling kuat sebetulnya di makanan gitu ya. Jadi orang mobilitasnya kurang dengan 2 tahun COVID gitu ya.
Dan juga bukan hanya di Jawa Barat saja, Teh, karena kita juga sudah punya kerjasama antar daerah. Oke. Hari ini saya akan berangkat, bukan saya aja ya, teman-teman akan berangkat juga temu bisnis dengan Jawa Timur. Karena Pak Gubernur kan sekarang sedang rajin untuk meningkatkan kerjasama antar daerah. Kita sudah kerjasama dengan Bali, kita sudah kerjasama dengan Jawa Timur, dengan Sulawesi Selatan. Pak Gubernur antar daerah melakukan kerjasama. Ya, kita MOU-nya Pak Gubernur, terus kita tindak lanjuti dengan kita antar dinas. Dan hari ini selama seminggu kita akan melakukan temu bisnis di Jawa Timur. Produk-produk UKM yang memang sudah terkurasi kita ajak di sana. Nah, ini adalah satu proses peluang bagaimana produk-produk Jawa Barat yang memang tipenya ini walaupun memang rendang itu ciri khas Padang, tapi kan diproduksi di Depok gitu. Potensi Depoknya, perputaran uangnya ada di Depok. Betul. Ya, itu kan. Nah, ini juga Ini asli Depok semua, Pak. asli Depok, asli Jawa Barat ya. Nah, ini Jawa kan Barat punya. orang belum tahu bahwa ada rendang ciri khas Padang yang ada di Depok. Nah, ini kita harus juga kembangkan melalui temu-temu bisnis yang kita lakukan terus menerus. Apalagi saat ini kita akan seminggu, kita akan temu bisnis dan juga akan mendatangkan buyer di Jawa Timur. Nah, ini suatu proses kerjasama antar daerah dan pasarnya alhamdulillah pasar potensial untuk makanan-makanan Jawa Barat. Mungkin nanti kita akan terus ke Bali, terus juga ke NTB dengan event-event yang cukup banyak di NTB, apalagi dengan adanya sirkuit Mandalika ya. Kemarin kita juga berhasil alhamdulillah dari bahan makanan, craft dan lain-lain juga kita berhasil di sana. Dan karena memang Jawa Barat itu kan potensial di bahan baku ya Pak, terus pengolahan juga kreatif gitu. Semua proses tadi juga kita menjaga inflasi ya, terkait dengan bagaimana proses bahan termasuk bawang nih. Bawang kita sebetulnya sudah mulai ada yang ekspor ya, olahan bawang merah ya, Bawang goreng. jadi bawang goreng itu hampir ada beberapa pelaku UKM yang sudah mengemas bahan goreng terasi, diolah sedemikian rupa, Bervariasi ya Pak, macam-macam. bervariasi sekali. Dan ini memang pasarnya, apalagi kalau di luar ya Teh, ternyata pasar Korea itu sudah mulai tertarik dengan produk-produk bahan makanan kita. Oke, keren sekali ya Pak. Betul. Ternyata KAD-nya ini sudah sangat banyak. Ya. Salah satunya tadi dengan Jawa Timur juga ya Pak. Ya, Jawa Timur, Sulawesi Selatan kita sudah kerjasama, Kalimantan Selatan, NTB, Bali kita sudah mulai kerjasama dan kita tindak lanjuti dengan temu-temu bisnis. Oke. Jadi memang yang dilakukan oleh Diskuk ini sudah Pak istilahnya sudah dalam skala nasional gitu ya Pak, mempertemukan antara pelaku UMKM kita Jawa Barat ini dengan mungkin off-taker atau peminat atau pembeli di skala nasional ini gitu ya Pak. Selain potensi yang ada di Jawa Barat. Selain potensi yang ada di Jawa Barat sendiri gitu ya Pak. Nah mungkin ini saya ingin bertanya nih kepada Pak Bambang nih Pak. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa KAD-nya ini sudah besar nih Pak. Kira-kira kalau sudah KAD seperti ini, gimana sih Pak kedepannya ketahanan pangan Jawa Barat ini dengan adanya produk makanan olahan dan juga KAD seperti itu Pak? Ya, memang yang disampaikan Pak Titus tadi sangat benar. Potensi KAD kita sangat besar. Dalam pengendalian inflasi, kita perlu tahu darah produsen, darah konsumen. Ketika darah produsen tadi yang saya sampaikan dia berlebih, itu harus diolah. Ketika diolah pada masa tidak panen, masih ada stoknya. Ini masih lagi ada sentuhan teknologi dari sisi produksinya, pasca produksinya, di pengolahannya. Jadi daya saing ada, kemudian mau dikemanakan? Ya tentunya kan dikoordinasikan yang tadi dalam kategori kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan juga di sana, di daerah yang konsumen seperti Jakarta, kan beberapa daerah yang tidak menghasilkan produk-produk bahan pokok, ini perlu diatur KAD-nya. Nah ini akan luar biasa. Jadi sekarang kemudian PR-nya menjadi tantangan bagaimana kita mengkampanyekan yang namanya produk olahan ini rasanya tuh nggak beda betul, dengan Pak. yang segar-segar tadi. Itu ya rendangnya Uni itu kan luar biasa gitu kan, dan memang terbukti enak Pak. Sudah dicoba. Bukan cuma buat anak sekolahan di luar negeri, di dalam negeri pun mungkin mereka masih kangen gitu kan. Banyak diminati dari pondok pesantren Pak. Betul, pondok pesantren. Jadi seperti itu. Dan kita yang milenial tadi, para pengusaha Bubi tadi itu kita dorong tuh dengan inovasi kreativitas, dikombin tadi yang selera Padang dicampur dengan selera Jawa Baratnya, sehingga udah
dalam packaging Ini Pak, yang tadi. nggak kalah rasa dan Yang ini kualitasnya. tadi. Betul. Jadi ini menurut saya sangat besar Mbak. Tidak hanya inflasi, tapi juga ketersediaan pasokan ketahanan pangannya, dan yang paling penting mendorong pemulihan ekonomi. Betul. Tuh, lihat komplit kan? Iya. Gitu Mas Indi. Nah, kalau ini kembali lagi ke Uni. Tadi kan sudah dijelaskan dari KAD, kemudian ketahanan pangan. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi pricing produknya seperti apa Uni? Kemarin kan sudah Ramadan dan juga Idul Fitri, apakah Uni terus menaikkan harga jual produknya seperti itu Uni, atau memang ya udahlah tetap aja harganya stabil seperti biasa? Gimana Uni? Ya, terus sebenarnya yang kasus kemarin itu yang sangat mengagetkan buat kami itu adalah naiknya minyak goreng ya, Ya. gitu ya, karena itu kan Berpengaruh ya? sangat berpengaruh. Berpengaruh. Masalahnya tidak bisa menggantikan begitu saja, gitu loh, karena ternyata setelah kami amati merek saja mempengaruhi rasa gitu loh. Aduh, jadi kita nggak bisa main tuker gitu aja. Jadi terpaksalah kita bertahan dengan merek yang itu gitu ya, Oke. dengan harganya. Nah, kalau sedangkan untuk yang lain-lain bumbu dan santan dan sebagainya kami masih bisa bertahan karena cabai kan tidak terlalu naiknya, tidak terlalu tinggi ya Pak ya. Kadang-kadang juga masih bertahan lah, masih bisa. Yang naik banget itu buat kami adalah daging. Ya. Daging, tapi karena kita sudah punya vendor yang bagus ya, jadi beliau selalu menginformasikan gitu loh, nanti akan naik. Jadi kami akhirnya membuat stok awal. Jadi sebelum semuanya naik kami sudah stok. Oke. Gitu ya, karena kebetulan produk kami alhamdulillah produk tahan lama, jadi kami berani stok banyak gitu. Nah, cuman memang kami berharap setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ini selesai, mau ya turun lagi gitu. Jangan terus-terusan naik dan tidak turun-turun gitu. Mungkin barangkali bapak-bapak yang bisa bantu. Nah, betul nih, mungkin terkait dengan apa ya, bahan makanan olahan, pasti kan memang ada bahan bakunya, yaitu bahan makanan ya yang ada di pasar begitu ya Pak. Nah, hal ini tentunya tidak terlepas dari sektor pertanian nih. Kira-kira kalau dari Pak Tutus nih selaku Kepala Diskuk, ada nggak sih Pak kebijakan atau insentif untuk sektor pertanian ini Pak? Karena sektor pertanian ini yang memang akan menopang makanan olahan ini Pak. Terkait dengan sektor-sektor budidaya ya, sebetulnya makanya UKM itu kan sama dengan Kementerian Koperasi lah. Ada 17 sektor yang memegang UMKM Pak. Ya. Ya, di kita itu ada Dinas Pertanian. Kalau di ternak itu daging itu di sektor peternakan, inflasi Indag gitu kan. DKP. Terus DKP dengan perikanannya. Nah, di sinilah kolaborasi kita dengan beberapa dinas gitu terkait dengan bagaimana mengembangkan bahan baku tersebut. Betul. Termasuk juga kita kan punya program unggulan, Pak Gubernur sudah memunculkan juga program unggulan terkait dengan dari desa dan juga dari pesantren nih. Termasuk juga kita kerjasama terus dengan BI nih ya, terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas harga sebetulnya. Makanya ekosistem bisnis itu terus harus dijaga. Contoh tadi bahan baku daging itu memang kalau sudah ekosistem berjalan, insya Allah daging tersedia ya. Ibu tidak susah lagi repot dengan kebutuhan dagingnya gitu kan. Termasuk juga di sayuran gitu kan. Di sayuran selama ini kita juga dengan Al-Ittifaq, BI juga sudah mendukung di greenhouse-nya, terus satu koperasi, kan kita mah Dinas Koperasi dan UKM ya. Jadi kita mengembangkannya di koperasinya. Bagaimana produk-produk pertanian itu house-nya satu saja. Yang pesantren lain atau petani lain tinggal store saja. Pasarnya kan tinggal tunggal gitu kan, tapi pasarnya sudah jelas, didukung juga oleh teknologi kan dibantu juga oleh BI untuk mempertahankan kualitas, meningkatkan produk agar pada saat panen itu sudah jelas pasarnya. Makanya sekarang sudah kita kerjasama dengan pemanfaatan teknologi informasi, pasarnya pakai marketplace, pasarnya sudah digital, itu juga menjaga sebetulnya kestabilan bahan baku yang kita lakukan, termasuk di sektor pertanian. Adanya petani milenial kan. Betul. Itu juga sesuatu yang, tapi itu sektornya dilakukan oleh dinas pertanian dan tim yang lain. Meningkatkan produktivitas. Ya, itu juga meningkatkan produktivitas. BI selalu turun di situ, mendukung support berat lah
salut saya dengan Bank Indonesia terkait dengan beberapa di pesantren juga sama. Yeah. Pesantren banyak produknya di pertanian, di peternakan, dan di perikanan. Jadi dari sekian banyak program yang saya miliki, 2.574 sekarang dan target 5.000 pesantren, one produk, itu juga potensial di sektor-sektor pertanian yang mendukung pangan. Oke, jadi memang dari akar sekali ya Pak, dari mungkin dari petani, peternak yang menghasilkan produk ini juga harus diperhatikan seperti itu ya Pak? Betul, jadi sebetulnya dari mulai budidayanya, bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Betul. Mereka. Dan itu pemanfaatan teknologi yo. Jadi pada saat contoh ya, dengan produksi ikan, sekarang kan sudah cukup memberikan makan ikan dengan teknologi. Pakai tab aja, pakai ini saya sudah gitu, mengalir saja. Termasuk juga pada saat pemupukan atau menyiramkan tanaman itu cukup dengan teknologi. Jadi tidak harus si petani datang gitu, tik gitu. Tapi sudah jelas airnya yang mengalir itu sekian per detik gitu, berhenti. Dan itu juga meningkatkan produksi. Jadi sebetulnya kolaborasi, inovasi harus terus dijaga untuk bagaimana meningkatkan produksi dari sektor-sektor pertanian. Jadi sebenarnya digitalisasi ini menjadi kunci utama gitu ya Pak? Iya, bukan lagi pilihan, iya, kewajiban ya pokoknya. Betul, sekarang mah ingin kita wajib ain gitu ya Pak? Iya, fardu ain ya. Fardu ain gitu. Mungkin dari Pak Bambang ada yang mau ditambahkan Pak terkait hal ini? Ya, kalau kita bicara karena saya dari isi inflasi ya, sama ketahanan sama juga pemulihan, itu yang pertama kan produksinya, tadi produktivitas. Maka tadi saya sampaikan, Pak Tuts juga menyampaikan sentuhan teknologi sebagai inovasi. Produktivitas yang tadi katakan 6-7 ton bisa menjadi 2 kali lipat. Betul. Kan seperti itu. Termasuk di peternakannya kan gitu kan, jadi ada semua. Kemudian di pasca produksinya apa? Pengolahannya ini yang kemudian kita dorong pasarnya, juga kampanyenya. Yang KKJ, PKJB kita lakukan ini salah satu bentuk kita mempromosikan, memperkenalkan UMKM kita. Karena membantu para UMKM berarti mendorong pemulihan, mensejahterakan masyarakat perekonomian. Betul. Itu yang saya tambahkan dari Pak Tutus sih. Dan yang paling penting barangkali sebagai pesan kali ya kepada masyarakat itu, bahwa terkait dengan produk olahan ini adalah sesuatu yang pertama dari sisi kualitas sama saja bagus. Yang kedua ternyata apa ini bila kita konsumsi itu membantu para UMKM dan membantu upaya-upaya menjaga stabilitas harga rupanya. Jadi mari kita sama-sama membiasakan diri menggunakan produk-produk olahan. Jadi kita dan sebagai otoritas bersama dengan Pemprov, dengan pemerintah pusat juga, bagaimana kita membangun UMKM kemudian menghubungkannya. Kalau dalam negeri kebutuhannya tercukupi, kita ekspor keluar. Jadi pasarnya benar-benar banyak. Mungkin itu. Oke. Ya terima kasih Bang Bambang. Mungkin dari Uni nih, Uni ada nggak yang ingin disampaikan kepada pelaku UMKM lainnya di luar sana agar mereka lebih berani untuk memproduksi makanan olahan nih? Mungkin selama ini mereka berpikir, aduh akan laku nggak ya kalau saya produksi makanan olahan. Nah ini Uni gimana caranya mengajak teman-teman UMKM nih agar bisa mulai memproduksi makanan olahan? Silakan Uni. Agak susah nih. Ya, jadi kalau saya sih sebetulnya untuk teman-teman selalu kalau untuk produk olahan sekarang justru lagi banyak-banyaknya ini ya, setelah pandemi ini kayaknya semua orang banyak mengolah sesuatu karena belajar selama 2 tahun ini nih, selama 2 tahun nganggur di rumah, belajar mengolah. Justru saya melihat kalau untuk makanan justru sedang mengangkat ya, sedang booming gitu loh. Memang walaupun memang awalnya saat ini sih masih bisa dibilang yang belum tahan lama lah ya. Tapi saya memang menyarankan untuk memproduksi produk-produk yang tahan lama di suhu ruang ini karena pasarnya sangat besar, sangat terbuka gitu ya. Kalau misalnya kita biasa hanya katakanlah produk frozen itu pasarnya kecil menurut saya karena kan harus dikirim pakai pendingin yang kayak gitu, cooler truk-truknya juga terbatas gitu ya. Terus di tempat supermarket atau minimarket atau apapun itu juga tidak semua tersedia freezer gitu ya.
Jadi saya memang menyarankan pada teman-teman untuk memulai memproduksi makanan olahan yang benar-benar, saya mau bilang real food kok susah banget. Makanan olahan yang tahan lama, praktis, yang praktis, yang memang disukai juga, gitulah. Disukai tentunya kita tentukan dulu pasarnya yang mana, terus kita mulai di sana. Saya rasa pasarnya sangat terbuka, apalagi untuk Indonesia dengan 200 berapa puluh juta sekarang Pak? 260-an lah. 260 juta. 260 penduduk Indonesia. Ada lagunya ya. Dulu lagunya masih 250 nih Mas. Iya, jadi pasarnya sangat terbuka, intinya begitu. Jadi harus dimulai di apa sih namanya nih? Harus mulai berinovasi lah intinya. Jadi tadi tambahan ya, sebagai insentif tadi sebetulnya kita dari Dinas Koperasi itu pada saat kepada UMKM yang di makanan, terutama yang seperti ini nih kan wajib ya, ada halal gitu kan, logo halal, bukan hanya logo ya, tapi harus ada bener-bener dan memang halal, memang halal. Yang halal, kayak di awal, terus BPOM, ini juga kita fasilitasi sebetulnya, tapi terbatas lah ya. Karena sebetulnya untuk makanan seperti ini tuh kan memang izin-izinnya harus banyak sekali legalitasnya. Betul. Nah ini selama ini kita lakukan sebetulnya di program UKM Juara, bagaimana memfasilitasi kerjasama dengan BPOM, kerjasama dengan sekarang halal itu ada beberapa ya Pak, ya dengan BPJPH ya, itu kan dengan tapi tetap MUI nanti yang fatwanya. Terus ini juga dari Kementerian Koperasi kita memfasilitasi HCP. Nah ini juga untuk apalagi untuk keluar ya, itu ada spek-spek seperti ini tidak gampang ya Ibu ya. Ini tahapan-tahapan pembelajaran seperti ini yang harus di packaging ditempel diberikan kepada para pelaku. Dan jangan khawatir, pemerintah selalu bersedia untuk membantu para UKM, tinggal kemauan dan keinginan dari para UKM untuk bisa seperti ini nah. Jadi lengkap aturannya, lengkap legalitasnya, alhamdulillah dan alhamdulillah karena ada beberapa juga yang sudah bisa ekspor antara ini, terus juga ada produk-produk pertanian yang sudah mendunia ya, jahe merah asal Kuningan ekspor ke Timur Tengah, terus Siwang Bini nih produk bawang goreng asal Kabupaten Dermaga juga sudah ekspor Malaysia dan Mesir. Jadi sebetulnya produk-produk selain di pasar nasional kita juga sudah bisa ke sana. Tapi sebetulnya prioritas dalam negeri dulu lah ya. Betul. Kalau dalam negeri sudah terpenuhi gitu kan, baru kita juga lari ke luar. Jadi sebenarnya kalau bisa saya simpulkan bahwa memang makanan olahan ini dalam jangka panjang tidak hanya menjaga kestabilan harga pangan, tapi juga menjaga ketahanan pangan ya Pak, khususnya dan pemulihan ekonomi juga. Iya. Nah tentunya dalam prosesnya makanan olahan ini pasti ada sentuhan-sentuhan digitalisasi dan teknologi yang mungkin selama ini belum banyak dijamah oleh para petani, peternak dalam budidayanya seperti itu ya Pak. Nah dalam hal ini Bank Indonesia dan juga Diskuk senantiasa terus ini ya Pak semangat untuk membantu UMKM, mendampingi UMKM baik itu UMKM, klaster pertanian, peternakan untuk terus mengimplementasikan teknologi mereka ya Pak, baik dari berubah mindset betul, baik dari segi produksi, kemudian pengolahan pasca panen, termasuk pasarnya dan juga pemasaran betul Pak. Pasarnya duluan. Pasarnya kita cari pasar dulu ya Bu. Pasarnya udah ada, tadi bagaimana diproduksi termasuk di pemasaran secara teknologi e-commerce. Karena kita juga sudah beberapa kerjasama ya dengan marketplace besar, beli segala macam lah. Sudah kita pemerintah provinsi itu sudah kerjasama dengan berbagai marketplace. Satu lagi Pak, pembayarannya juga Pak dengan kris. Jangan lupa pembayarannya non tunai menggunakan kris ya Bapak Ibu. Jadi pesen nggak repot-repot, semua di rumah tinggal pesen dari Jajet. Pesen bayar tinggal pencet tombol semua, dikirim barang datang kan Pak. Nah, baik nih, terima kasih banyak nih sebelumnya kepada Pak Bambang, Pak Tutus dan juga Uni Tuti nih atas informasi yang sudah diberikan ya pada podcast kita kali ini. Nah semoga bagi pelaku UMKM di luar sana yang masih ragu bisa mulai berbondong-bondong untuk melakukan produksi makanan olahan nih, karena dari Bank Indonesia, dari Diskuk atau pemerintah
sudah siap membantu dan memberikan edukasi lebih dah. Nanti akan memfasilitasi bagi UMKM ini yang akan maju dan terus berkembang. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bambang, Pak Tusus dan juga Unituti. Semoga penjualannya ramai terus dan omsetnya tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu. Amin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.